warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta seisi dunia dan alam semesta. Salawat dan salam semoga tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau dan kita semua hingga akhir kiamat nanti. Pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan gagasan, pendapat ataupun ide ya terkait bagaimana situasi pembelajaran khususnya di tingkat sekolah dasar, yang mana pada situasi ini kita masih dalam kondisi mewabahnya virus corona atau yang lebih akrab disebut dengan COVID-19 ya. Video ini saya buat pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, dan pada tanggal hari ini juga, per hari ini data menunjukkan bahwa masih belum ada terlihat angka penurunan atas pasien yang terkena positif corona. Mudah-mudahan corona ini, musibah ini segera berlalu dan kegiatan pembelajaran di sekolah bisa kembali berjalan dengan normal seperti biasanya, mengingat beberapa anak sudah mulai bosan ya dengan kegiatan di rumah. Namun sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa klik subscribe di bawah video ini. Jika subscribe masih berwarna merah, silahkan klik subscribe-nya untuk melanjutkan video ini dan mendapatkan video-video terbaru nantinya ya. Jangan lupa setelah klik subscribe-nya, klik tombol lonceng di sebelah kanannya ya. Ada tulisan subscribe berwarna merah, kemudian klik loncengnya. Oke, baik. Adapun pembuatan video ini setelah saya dasarkan kepada sebuah ide saja. Jadi mungkin keputusan ada di pemangku kebijakan ya. Adapun yang mendasari saya adalah ada surat edaran daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pertanggal 18 Mei 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Surat edarannya ini terdiri dari 20 lembar. Ini cukup banyak ya, dimana di sini dijelaskan detail sekali. Namun saya akan mencoba menyampaikan ide saya ini secara kondisional, situasional dan simpel saja. Mengingat kondisi di wilayah kita, terutama di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, banyak kendala akan dilaksanakannya sebuah metode belajar daring ya, terutama dari media atau alat yang dimiliki oleh si peserta didik. Kemudian lagi bagaimana kondisi sinyalnya juga kurang memadai, banyak yang sulit untuk mengakses beberapa portal, beberapa media gitu kan. Kemudian lagi pada awal April ya kalau tidak salah, atau awal Ramadan kemarin, sudah dicanangkan oleh pemerintah belajar melalui televisi ya. Itu pun juga menurut saya masih ada yang kurang mengikuti, karena di samping tidak punya televisi, yang punya televisi juga tidak punya saluran tersebut ya. Mungkin segala sesuatu punya keterbatasan ya, jadi ada beberapa yang bisa mengikuti dan ada yang tidak. Adapun ide atau gagasan yang ingin saya sampaikan, video ini nanti akan saya buat lebih dari satu bagian ya. Jadi bagian pertama ini adalah bagian analisa saja, bagaimana kita bisa melakukan kelas daring di wilayah kita, intinya begitu ya. Jadi kita akan menganalisa dulu bagaimana atau memungkinkan atau tidak, karena prinsipnya mungkin kalau menurut saya lebih baik bertindak atau berbuat walaupun sedikit di tengah keterbatasan daripada tidak melakukan apapun untuk pemenuhan daripada hak belajar anak didik kita. Oke,
Saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa poin penting daripada surat edaran ini. Itu ada di bab 1 daripada lampiran edaran itu sendiri ya. Bab 1, tujuan, prinsip, metode, dan media pelaksanaan belajar dari rumah. A. Tujuan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR ya disingkat, selama darurat COVID-19 bertujuan untuk satu, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. 3. Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan 4. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Nah, ini isi dari bab 1 poin A daripada surat itu sendiri. Oke, mungkin kalau untuk membaca ini terlalu banyak ya, jadi saya singkat saja. Untuk analisanya tadi, ini lebih tertuju pada sang guru ya atau pendidik, karena yang bisa menganalisa secara tajam mungkin Bapak Ibu Dewan Guru ya, wali kelasnya maksud saya. Jadi guru di sini menganalisa data terkait akan dibentuknya kelas daring ya. Tapi mudah-mudahan harapan kita semuanya adalah COVID-19 tidak berlanjut sampai di tahun ajaran baru 2020-2021 ya, supaya belajar di sekolah itu sudah normal kembali, harapan kita semua begitu, amin. Namun jika tetap berlanjut hingga di tahun ajaran baru nanti, mungkin satu-satunya pembelajaran yang harus kita lakukan adalah dengan daring tadi. Baik, saya ulangi lagi bahwa guru menganalisa data terkait akan dibentuknya kelas daring. Ini ide saya ya, gagasan saya. Analisa yang dimaksud di sini adalah perangkat yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian media yang akan digunakan nanti apa, kemudian lagi jumlah peserta didiknya yang bisa mengikuti atau tidak itu berapa persentasenya. Jadi kalau tidak salah, sepengetahuan saya di masing-masing sekolah itu ada dibentuk namanya paguyuban ya, perkumpulan atau organisasi yang terdiri dari orang tua atau wali. Nah, di dalamnya ada dibentuk grup itu menggunakan media WhatsApp. Ya, jadi menggunakan WhatsApp, ada grup di sana paguyuban kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Karena di sini saya tertuju pada kelas atau sekolah dasar saja. Jadi identifikasi ada berapa siswa yang memiliki perangkat Android dan berapa yang tidak memiliki. Katakanlah jumlah siswa ada 20, kemudian hanya ada satu yang tidak memiliki misalnya. Silahkan analisa tidak memilikinya itu siapa dari keluarganya itu. Apakah hanya tidak memiliki orang tua atau dia punya kakak yang punya Android gitu kan. Jika memang demikian, maka silahkan dikondisikan nanti bisa menggunakan Android daripada saudaranya. Nah, ini salah satu analisanya ya. Kemudian media yang digunakan, nah untuk media ini untuk wilayah kita sebenarnya di dalam edaran kementerian tadi sudah ada disebutkan media-media yang bisa digunakan. Salah satunya juga WhatsApp. Sebenarnya kita bisa menggunakan ini ya, apa namanya? Google Classroom, di sana disebutkan ya, ada juga banyak disebutkan di situ. Akan tetapi jika kita menggunakan selain WhatsApp, menurut saya kita harus mengedukasi terlebih dahulu kepada si peserta didik cara menggunakannya, dan itu membutuhkan waktu dan memungkinkan kita berkerumun kembali gitu. Jadi menurut saya satu-satunya media yang mungkin bisa digunakan untuk mengajar daring adalah WhatsApp. Nah, itu untuk tahap satunya adalah menganalisa jumlah peserta, media, dan perangkatnya. Kemudian bagaimana suplai terhadap sinyalnya juga jangan lupa untuk dianalisa. Daerah mana yang sulit, katakanlah sulit sinyal. Kemudian jangan lupa tetap mengutamakan protokol daripada COVID-19 juga ya.
Oke, jika sudah menganalisa, nah ini poin pentingnya menurut saya adalah adanya koordinasi dan musyawarah antara pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, dengan seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada dalam satu sekolah, satu lingkungan itu, untuk memutuskan bahwa apakah kita akan tetap melaksanakan kelas daring atau luring atau kombinasi dan sebagainya. Yang jelas silahkan nanti di situ dibentuk sebuah musyawarah yang pada akhirnya dibuatlah sebuah keputusan oleh kepala sekolah itu sendiri, bahwa misalnya sekolah A akan mengadakan kelas daring, kelas A mengadakan kelas kombinasi. Misal kombinasi itu ada juga dijelaskan dalam edaran tadi ya, luring, daring atau kombinasi. Kalau luring itu dari rumah, mungkin ini agak sedikit tidak memungkinkan ya untuk wilayah kita, karena kalau luring itu sebenarnya gini, kurang lebih ya, kalau menurut pemahaman saya, guru membuat pembelajaran dicetak, intinya ya, di print out, kemudian diserahkan ke rumah masing-masing anak. Jadi ini agak sedikit tidak memungkinkan karena keterbatasan wilayah kita untuk mengakses wilayah-wilayah yang lain. Ada beberapa yang terdampak dan yang lainnya gitu ya. Sekali lagi, menurut saya yang paling memungkinkan di sini adalah media WhatsApp melalui grup WA ya. Adapun nanti untuk bagaimana cara melakukan kelas daringnya, nanti akan saya buat video yang kedua barangkali ya. Jadi ini hanya tahap awal saja. Kita tadi di tahap 2 ya. Jadi yang pertama saya ulangi, guru menganalisa data, baik perangkat, media, yang digunakan, kemudian jumlah peserta. Kalau ada yang lain silahkan indikatornya ditambahkan ya. Kemudian guru dan pimpinan serta tenaga kependidikan melakukan musyawarah. Mungkin musyawarah melalui grup WhatsApp juga bisa ya, karena kita mungkin tidak memungkinkan berkumpul misalnya. Kemudian langkah selanjutnya dikeluarkannya sebuah keputusan oleh kepala sekolah. Katakanlah keputusan tersebut adalah tetap melaksanakan kelas daring. Ya, jadi dibuat keputusan kelas daring untuk tahun ajaran baru 2020-2021 dalam waktu yang belum ditentukan selama masih ada wabah pandemi COVID-19 ini. Namun menurut saya pengumuman atau keputusan tersebut tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan tertentu ya, terkait kendala-kendala yang ada dalam analisa guru yang pertama tadi. Jadi di sana bisa disertakan mungkin petunjuknya bagaimana kelas daringnya, kemudian aturan mainnya bagaimana, mungkin kilas-kilasannya ya. Dan disertakan juga mungkin di situ waktu berlakunya atau waktu dimulainya kelas daring itu kapan, agar si orang tua atau wali murid bisa mengkondisikan anaknya ikut kelas daring itu. Nah, lalu bagaimana dengan si orang tua atau wali yang anaknya tidak memiliki perangkat? Nah, mungkin di sini adalah satu-satunya kendala terbesar kita ya, tidak bisa mengikuti kelas daring itu. Silahkan di situ bapak atau ibu pimpinan mungkin lebih membijaki dengan apa ya, semacam mengkondisikan, agar mengkondisikan si orang tua wali itu anaknya tetap ikut kelas daring. Dalam hal ini maksudnya bukan berarti harus membeli Android ya, tapi coba cross check kembali analisa data guru tadi, apakah hanya orang tuanya saja yang tidak punya, apakah si anak punya saudara dan punya Android. Kalau dia punya saudara dan punya Android, silahkan digunakan karena untuk sementara waktu mengikuti kelas daring ini saja. Kemudian lagi, misalnya memang tidak punya, orang tuanya sudah tidak punya, saudara juga tidak ada, kalaupun ada juga tidak punya, mungkin bisa mengkondisikan dengan ikut temannya terdekat. Mungkin ya, mungkin bisa ikut dengan kelas teman sekelasnya yang terdekat dengan rumahnya, agar bisa mengikuti kelas daring tersebut. Kemudian nanti di dalamnya juga metode-metode pelajaran daringnya nanti juga akan saya buat di video selanjutnya. Dan yang terakhir, ini sebenarnya sudah saya bahas ya, keputusan tadi yang dibuat oleh pimpinan disosialisasikan kepada orang tua atau wali. Jadi
setelah dianalisa, dimusyawarahkan, diputuskan dan disosialisasikan bahwa sekolah ini akan melakukan kelas daring untuk tahun ajaran baru nanti gitu. Oke, mungkin sampai di sini ya. Silahkan tambahkan kalau ada ya yang mau dievaluasi atau dikoreksi dari video saya, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Di bawah sini ada tulisan komentar, silahkan ketik di sana. Nanti bisa kita perbaiki untuk pembuatan video selanjutnya mengenai langkah pertama membuat kelas daring menggunakan media WhatsApp ya. Mungkin itu saja untuk surat edaran, mungkin bisa diminta melalui nomor WhatsApp saya ya, mungkin nanti saya sampaikan di deskripsi di bawah video ini. Oke, salam sehat untuk kita semua, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita kembali ke kegiatan yang normal seperti biasanya, amin ya rabbal alamin. Salah hilap saya mohon maaf, saya hanya menyampaikan gagasan atau ide, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.